Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang kami hormati Ibu Lestari selaku dosen pengampu dan juga teman-teman yang berpartisipasi pada Zoom pada malam hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3, sekaligus kelompok terakhir yang akan mempresentasikan terkait materi pada mata kuliah agama. Kami akan mempresentasikan terkait kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Marsya Oktavia Rahmadani Irianto dari Fakultas Ilmu Budaya dengan NIM 123251045. Saya Rizka Yunefsa dengan NIM 113251109. Saya Naifa Salsabila dengan NIM 111251316. Saya Nizar Arya Kusuma Putra dengan NIM 141251209. Saya Syaratul Aisyah dengan NIM 4142511087. Baik, di sini ada sekilas terkait perkembangan Islam di Indonesia. Jadi dari abad 8 hingga akhir abad 14, ilmu pengetahuan Arab atau bisa sekarang kita kenal sebagai agama Islam gitu ya, barangkali adalah sains yang paling maju di dunia, jauh melampaui Barat dan Cina. Dan ini diambil dari kutipan The Rise of Early Modern Science. Dan di sini ada sekilas terkait latar belakang Islam ya teman-teman semuanya. Jadi Islam itu bukan hanya agama, tetapi juga peradaban besar yang melahirkan kemajuan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, seni, hingga akhirnya sistem pemerintahan. Dan puncak kejayaan peradaban Islam ini terjadi pada masa yang dikenal sebagai abad keemasan Islam, yaitu sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi, ketika dunia Islam menjadi pusat pembelajaran dan penelitian global. Peradaban Islam juga berkembang sangat luas ya teman-teman, dari Spanyol di negara bagian barat, akhirnya berpindah ke Timur Tengah, hingga juga menyebar ke India di bagian timur. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, Cordoba, dan Damaskus menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Itu Islam. Kemajuan ini juga digerakkan oleh para ilmuwan dan cendekiawan muslim yang ternama juga seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Rushd, dan Al-Biruni, dan masih banyak lagi ilmuwan Islam lainnya. Mereka juga menghasilkan temuan-temuan yang modern yang akhirnya menjadi fondasi bagi kehidupan kita semua sebagai ilmu yang kita anut sekarang. Perkembangan pesat ini juga tidak lepas dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya ilmu, keseimbangan ilmu dan juga akal. Sejak wahyu pertama turun, yaitu Iqra, yang berarti bacalah, umat Islam terdorong untuk mencari ilmu demi kemaslahatan umat manusia. Dan peradaban Islam ini mengolah warisan pengetahuan Yunani, Persia, hingga India yang akhirnya dikembangkan secara inovatif, sehingga melahirkan penemuan-penemuan baru yang akhirnya proses inilah yang disebut sebagai jembatan bagi lahirnya masa Renaissance di Eropa. Tadi juga sudah kita beri kutipan dari buku yang berjudul apa tadi judulnya? Pokoknya berjudul yang tadi, yang disebutkan bahwa dari abad 8 hingga akhir abad ke-14, ilmu pengetahuan Arab atau Islam merupakan sains yang paling maju di dunia, jauh melampaui Cina dan juga Barat. Oh ya, The Rise of Early Modern Science. Next. Selanjutnya adalah perkembangan Islam dalam periode. Yang pertama adalah periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Hal ini ditandai dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi, periode ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan. Kondisi dari fase kemunduran ini pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi, dunia Islam terpecah menjadi dua pusat, yakni Arab dan Persia. Penyebab dari fase ini adalah runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah Agebi, invasi Mongol, dan disintegrasi internal, sehingga menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi melambat. Yang kedua adalah fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Ini terjadi
Setelah tahun 1500 Masehi, ada 3 kerajaan yaitu Kesultanan Utsmani di Turki, Kekaisaran Safawi di Persia, dan Kesultanan Mughal di India. Pada tahun 1500 sampai 1700, ketiga kerajaan besar tersebut terjadi kemajuan perkembangan arsitektur dan seni yang pesat. Pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi, ketiga kerajaan ini mengalami kemunduran militer dan politik akibat konflik internal dan tekanan dari bangsa Eropa. Periode selanjutnya adalah periode modern sejak 1800 Masehi sampai sekarang. Umat muslim saat ini mencari tahu bagaimana keruntuhan peradaban Islam masa itu, dan para pemuka Islam memikirkan cara meningkatkan mutu umat muslim. Pada fase perkembangan ini, situasi umat berulang terbalik dari saat periode klasik semula. Umat Islam jadi pusat peradaban, tetapi kini terpukau dengan kemajuan dan perkembangan budaya dari kelompok lain. Next. Oke, selanjutnya kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Nah, ternyata teman-teman, peradaban Islam memberikan sumbangsi yang sangat luar biasa di berbagai bidang yang masih sangat relevan hingga saat ini, yaitu yang pertama ada bidang matematika. Next. Nah, bidang matematika. Pada bidang matematika ada tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Al-Biruni, dan Omar Khayyam. Nah, Al-Khawarizmi menjadi pelopor dalam ilmu aljabar melalui karyanya yaitu Al-Mutazar fi Hisab Aljabar wa al-Muqabala. Lalu untuk Al-Biruni yaitu Bapak Trigonometri. Beliau yang memperkenalkan sinus, kosinus, dan tangan. Sementara Omar Khayyam adalah bapak yang menyusun metode baru untuk persamaan kubik, dasar-dasar aljabar, geometris, dan bilangan pada perkembangan geometri modern. Nah, next. Selanjutnya pada bidang astronomi. Pada bidang astronomi, ilmuwan muslim menggabungkan observasi dan perhitungan yang sangat presisi, yaitu ada Al-Batani, Al-Farghani, dan Al-Sufi. Nah, jika Al-Batani menghitung ukuran bumi dengan akurat dan menentukan panjang tahun matahari. Lalu untuk Al-Farghani yaitu mengembangkan alat astrolabel atau yang dapat kita sebut navigasi dalam perhitungan posisi bintang. Selanjutnya untuk Al-Sufi menulis buku Al-Kawakib Asabita yang berisi peta bintang dengan deskripsi visual yang detail. Ilmu astronomi Islam menjadi dasar bagi navigasi laut, perhitungan waktu ibadah, dan perkembangan ilmu antariksa modern. Ada pula dalam bidang kesehatan. Tokoh-tokoh Islam ini menempatkan dasar ilmu kedokteran ilmiah. Yang pertama adalah Ibnu Sina. Beliau menulis karya monumental The Canon of Medicine. Selain itu, beliau adalah dokter pertama di dunia yang melakukan uji klinis dan pengenalan farmakologi klinis. Yang kedua adalah Ar-Razi, adalah orang pertama yang membedakan antara penyakit cacar dan campak. Karyanya adalah Kitab Al-Hawi. Yang ketiga adalah Az-Zahrawi, yang dikenal sebagai bapak bedah modern, memperkenalkan berbagai alat operasi dan metode bedah yang masih diadaptasi hingga sekarang. Karyanya adalah Al-Tasrif. Next. Selanjutnya adalah bidang filsafat bahasa. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles dan menulis Ara Al-Madinah Al-Fadilah yang membahas filsafat politik dan etika. Selanjutnya adalah Al-Kindi, disebut sebagai filsuf pertama yang menyelaraskan filsafat Yunani dengan nilai-nilai Islam. Karyanya adalah On First Philosophy. Yang terakhir adalah Ibnu Rushd melalui tafsirnya atas karya Aristoteles
diterjemahkan ke bahasa Latin sebagai penggerak lahirnya rasionalisme di Eropa. Karyanya adalah Fasl al-Maqam. Next. Selanjutnya yaitu ada bidang pertanian, arsitektur, dan kimia. Yang pertama yaitu bidang pertanian, yaitu pada Khalifah Al-Mahdi. Pada Khalifah Al-Mahdi terdapat pengembangan sistem irigasi dengan noria atau kincir air dengan pembuatan pupuk kompos. Lalu selanjutnya di bidang arsitektur yaitu ada Mimar Sinar, yaitu beliau merupakan arsitektur terkenal yang membangun Masjid Sulaimaniye, yaitu Masjid Kekaisaran Utsmaniyah yang terletak di Bukit Ketiga Istanbul, Turki. Masjid ini dibangun atas perintah Sultan Sulaiman I, yaitu Sulaiman Agung, dan dirancang oleh Kekaisaran Mimar Sinan. Lalu selanjutnya yaitu dalam bidang kimia, yaitu ada Ibnu Hayyan. Beliau mengembangkan teknik distilasi, sublimasi, dan kristilisasi menggunakan buku kitab alkimia yang berisi teori dan eksperimen-eksperimen kimia. Next. Baik, yang selanjutnya adalah faktor kemajuan dan kemunduran. Untuk faktor kemajuan yang pertama yaitu ada asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain dalam kebudayaan dan pengetahuan. Yang kedua, pluralistik. Pluralistik ini membuka ruang luas bagi orang luar Arab yang ahli dalam bidangnya duduk di pemerintahan. Yang ketiga, stabilitas. Stabilitas ini pembangunan sektor sosial dan pengembangan pendidikan, ilmu, pengetahuan, kehidupan intelektual, serta kebudayaan. Yang terakhir yaitu kajian ilmu pengetahuan, gerakan penerjemah berbagai karya ilmu pengetahuan dan berdirinya perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu faktor kemunduran. Yang pertama, keruntuhan Islam disebabkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan pajak berlebihan yang dibebankan kepada semua rakyat. Yang ketiga, menurunnya stabilitas keamanan dan bangunan yang tidak terperhatikan. Yang keempat, banyaknya orang kelaparan yang tidak diperhatikan. Yang kelima, wabah penyakit sering muncul seperti cacar, pes, malaria, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu perang yang dilancarkan oleh bangsa timur dan barat. Next. Untuk kesimpulannya yaitu penyebaran ajaran Islam dan ekspansinya ke berbagai penjuru dunia telah berhasil membawa kemajuan pada setiap masanya, baik dari segi keagamaan maupun non-agama, yang menjadikan mereka berinteraksi dengannya, sekaligus mempelajari pemikiran yang baru dikenalnya. Dengan demikian telah memberikan bukti bahwa Islam dan peradaban yang telah dibangunnya pada masa lalu telah memberikan investasi besar pada pencapaian peradaban dan perdamaian dunia modern saat ini. Next. Oke. Mungkin teman-teman udah dengar suara dia lagi belum ya? Halo? Sudah. Sudah. Oh ya. Oke, izin menambahkan terkait juga tadi tambahan dari Ibu Lestari dan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi penyebaran ajaran Islam dan perluasan wilayah dari berbagai penjuru dunia itu memang membawa kemajuan yang sangat luar biasa dari setiap masanya, terutama pada peradaban ke-8 sampai akhir dari abad ke-14. Peradaban Islam itu memang telah mengubah wajah dunia, tidak hanya dari sisi keagamaan, tapi juga dalam ilmu pengetahuan, seni, dan juga filsafat. Tapi memang sayangnya seiring berjalannya waktu, banyak ilmuwan Islam yang seakan kurang dikenal dibanding dengan ilmuwan Barat. Hal ini sebenarnya terjadi karena banyak juga ilmuwan Muslim yang diterjemahkan ke bahasa Latin tanpa mencantumkan nama aslinya. Jadi serta kurangnya pelestarian sejarah dan literatur ilmiah Islam setelah masa-masa penjajahan oleh bangsa Barat. Padahal tokoh-tokoh seperti
Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Ibnu Rusyad itu adalah pondasi utama kita, pondasi utama dari sains dan pemikiran modern yang kita pakai saat ini, yang sering kita pakai saat ini. Dan lebih dalam lagi, teman-teman perlu diingat bahwa apa yang membedakan Islam, ilmuwan Islam, dan apa sih peran Islam dalam keilmuan peradaban dunia, itu adalah Islam memiliki sumber ilmu tertinggi, yaitu Al-Quran. Al-Quran tidak hanya berisi tentang tuntunan ibadah, tetapi juga menggambarkan dan mengajak manusia untuk berpikir, meneliti, dan memahami alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti ayat pertama yang diturunkan, yaitu Iqra atau bacalah, yang menjadi bukti bahwa mencari ilmu adalah bentuk dari ibadah yang sangat luhur. Dan hikmah yang dapat kita petik adalah ilmu dan iman harus berjalan beriringan, karena kemajuan tanpa nilai moral hanya akan melahirkan keserakahan. Lalu yang kedua, kejayaan tidak bisa diwariskan, tapi juga harus diperjuangkan. Jika memang kita sebagai generasi muda kehilangan semangat belajar, maka sejarah pun akan terus berulang. Dari kejayaan yang sekarang maju sekali bisa menjadi sebuah kemunduran yang sangat drastis. Lalu yang terakhir, Al-Quran adalah sebagai inspirasi dan sumber ilmu sepanjang masa yang masih relevan dari zaman terdahulu sampai saat ini. Selama kita kembali menjadikannya pedoman berpikir dan bertindak, maka kebangkitan ilmu pengetahuan Islam pun bukan sekedar kenangan, tetapi juga masa depan yang jauh lebih cerah daripada sebelum-sebelumnya. Dan dengan demikian jelas bahwa Islam telah memberikan investasi besar ya bagi peradaban dunia modern saat ini dan mungkin di masa depan juga. Sebagai generasi penerus, tugas kita bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga menghidupkan kembali semangat belajar, meneliti, dan berkontribusi bagi kemajuan umat serta perdamaian dunia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam menyampaikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.